nama saya Muhammad Alvin, usia 30 tahun, asal Banyuwangi. Saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor. Jadi pendidikan terakhir saya S2 keperawatan di Universitas Brawijaya. Untuk pendidikan S1 dan terusnya saya ngambil di Stikes Banyuwangi. Waktu S1 saya ngambil skripsi konsentrasi terkait K3 karena waktu itu memang sudah ada kuliah K3 dan tak lanjutkan, tak sambungkan di prodi S2 kemarin. Kebetulan waktu di sini sudah bekerja di perusahaan. Untuk pengalaman praktisi lanjut di materi bab 1, pada umumnya di materi ini saya sampaikan intinya saja. Jadi kalau misalkan kita bahas bab 1-nya ya lumayan panjang. Cuman maksud inti dari yang bab 1 itu terkait occupational health nursing versi AOHN. Nah, itu kita benturkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kayak mana sih? Bisa nggak kita kayak mereka? Bisa seperti itu. Nah, jadi kita tengok ya, di sini kita tengok peta Indonesia. Memang sengaja saya buat seperti ini. Jadi biar paradigma ini kebuka. Ya, paradigma ini kebuka. Jadi nggak semata-mata kita lulus itu ke kuliah, terus lulus bekerja di klinik, puskesmas atau rumah sakit saja. Tapi banyak ya, kayak misalkan di Medan ya, kawasan industri Medan itu ada sendiri manufaktur di sana, terus ada di Gresik, salah satu terbesar di dunia ya. Terus ada di mana? Di Natuna, ada kilang minyak, di Luwuk juga minyak Papua pun ya, ada Tembagapura di sana di Kalimantan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan, nggak cuma negeri swasta tapi juga banyak. Ya, di sana bisa menjadi peluang kerja kita. Lalu untuk jumlah perawat SDM perawat sendiri itu berapa? Waduh, sangat banyak sekali ya. Berapa ratus ribu, berapa ratus ribu atau juta lupa saya. Nah, bahkan dokter itu seperti hanya dari kita. Jadi, SDM terbanyak itu di perawat. Nah, lalu penyebarannya apakah sudah optimal? Ya, belum. Ya. Bahkan hanya kalau nggak salah itu 20% yang terserap seperti itu. Sisanya menganggur atau bekerja serabutan. Ya terus terang saya bilang seperti itu karena nah, junior saya sendiri pun ada kelas itu ya ada yang jadi supir truk, ada yang jadi sales, ada yang aduh, jadi sangat prihatin, kita prihatin. Jadi di sini kita merangkul kawan-kawan sejawat perawat. Ayo di sini loh ada peluang kerja di sektor industri maupun perusahaan. Ini tadi urusan perawatan sudah kita bahas ya. Kebanyakan paradigmanya masih terpaku pada pekerjaan di klinik, lab, dan puskesmas maupun rumah sakit. Lalu kondisi di Indonesia bagaimana? Sangat multivarian ya, sangat variatif. Jadi kita itu bisa masuk di perusahaan konstruksi, ya, konstruksi. Banyak kali contohnya ya. Di IKN itu berapa kali di sana itu open locker ya. Di sana itu terus tempo hari yang waktu pembangunan di Jakarta LRT itu juga ada di Medan, di Riau, itu banyak di kawasan-kawasan berkembang ya. Nah, lalu di industri pertambangan, banyak kali batu bara, nikel dan sebagainya. Di perusahaan forestry maupun perkebunan itu banyak juga. Di sana kita jadi di sana itu kita akan mendapatkan fasilitas ya baik dari karyawan maupun keluarga, tempat tinggal pun kita dapat. Tidak cuma di sektor ada di sektor perkebunan sama forestry aja ya di semua apa di semua perusahaan, sektor perusahaan. Seperti itu. Ada yang kecuali yang di migas ya, di sana kan dia harus bekerja seorang diri ya tanpa waktu kerja. Kecuali ada juga yang mungkin di migas onshore ya, yang di darat itu ada yang menyediakan mesin di sana seperti itu. Jadi banyak sekali peluang kerjanya. Cuman nanti kompetensinya disesuaikan ya. Jadi persyaratannya apa saja seperti itu. Lalu urgensi SDM K3. Nah, jadi kalau kita tengok di luar, jangan kan jauh-jauh ya, tetangga Singapura, Filipina itu aja ada OHANUS ya, OHANUS. Jadi di sana itu ada yang istilahnya kalau di Indonesia itu divisi OHIH, yang Industrial Hygiene. Di sana itu pasti akan ada OHD dan OHN, di mana
dua profesi ini apa ya, saling berkesinambungan, macam uang logam itu namanya, yang bersinggungan yang akan bersinergi untuk mengembangkan program kesehatan kerja, di mana pekerja itu ketika sebelum masuk itu kita yang menentukan layak tidak orang ini masuk di perusahaan kita, itu kan. Nah, terus diproses sampai dia bekerja, itu bagaimana, apakah selama bekerja, sebelum bekerja dia itu sehat, saat bekerja dia sakit, ya, baik permasalahan kesehatan fisik, mental, maupun reproduksi dan lain sebagainya. Jadi, bahkan sampai bekerja itu MBT, ya, berpensiun maupun sampai pensiun, kita perhatikan, itu seperti itu. Jadi, eh, sangat urgent sekali ya, kita pada depan ya, untuk apa ya, memantisikan program kesejahteraan yang biasanya itu biasanya ditulis sama orang seperti itu. Kita harus nonton Pak. Nah, lalu untuk mata kuliah bahasa Indonesia kayak mana? Kayaknya masih belum ada ya. Dulu eh, saya pribadi saat menempuh S1 itu pun diajarkan K3 secara umum. Terus lambat laun, ada yang masuk komunitas lambat laun, ada yang masuk di K3 dan pasien safety, ada yang masukkan di mata kuliah kesehatan industri. Jadi seperti itu. Nanti ini akan terus berkembang seiring dengan apa eh, tren isu global, terus permintaan dari industri. Nah, lalu mengapa kok perawat sangat disenangi sama perusahaan? Kalau naik perawat itu lebih apa ya, gitu ya? Karena kalau naik perawat itu minim cost tapi eh, efisien, ya, efektif, gitu. Karena paket lengkap, paket komplit ya. Bagaimana kita di keperawatan itu ya belajar apa keperawatan sendiri, medikal, anfis ya, terus mempelajari ilmu apa maternitas, farmasi, gizi, manajemen, dan legal. Nah, ketika kita mau masuk di sini di perusahaan ada dua unsur yang sangat urgent sekali ya, etika lah gitu ya, aspek kesalahan kerja, etik legal, sama manajemen ya, sama. Jadi seperti itu. Karena eh, kalau kita sudah di OHM itu kita akan ya, sangat terus berkecimpung di bidang bidang manajerial dan pembuatan regulasi di situ. Kalau yang masih baru awal masuk di medik itu biasanya yang akan gampang masuk itu punya pengalaman di rumah sakit di ruang gadar seperti itu, di ruang gadar maupun ya ruang rawat inap pun juga bisa seperti itu. Tapi peluang yang akan lebih besar ya ada pengalaman di ruang gadar seperti itu. Nah, lalu untuk ini yang kurikulum ini masih belum ya. Makanya kita buat APOKI ini untuk mengatasi problem tersebut. Nah, di sini kita di APOKI itu yang namanya Akademi Praktisi Perawat Okupasi eh, bersinergi ya antara praktisi dengan akademik. Nah, di mana di sini itu mencetak SDM K3 yang sesuai dengan kebutuhan dari industri. Jadi seperti di sana kita juga ada program bootcamp ya, di mana eh, peserta akan digembleng selama 3 hari, nanti diberikan tugas. Lalu di event tersebut kita mengundang agensi occupational health ya, atau agensi ya. Ya, jadi semacam kayak medical plus, nanti kita dan sebagainya. Nanti di sana akan ada materi-materi dari HRD langsung memberikan gambaran kayak mana kita akan masuk di perusahaan, di pertambangan, di kilang minyak maupun sebagainya. Jadi di sana pun kita diberikan tugas, dinilai langsung sama yang bersangkutan. Ketika memang secara portofolio kualifikasi tak cocok, bisa nanti mungkin akan diberikan informasi terkait peluang kerjanya. Jadi seperti itu. Nah, lalu buat pengembangan keilmuan ini, jadi banyak opsi ya dari Kemendikbud. Ya Alhamdulillah, jadi dari Kementerian Pendidikan itu sudah melek ya, jadi menyeimbangkan, mensinergikan antara dunia akademik dan praktis, dan praktis mengajar atau kedireka. Jadi di sana nanti antara perusahaan dan kampus saling bekerja sama, seperti itu.
ini contoh-contoh apa berita-berita yang dari isu tempoh hari yang itu ini sesuai dengan kebutuhan uh, kerja. Nah, ini dia opsi karir kita ketika masuk di perusahaan. Jadi sangat bervariatif ya, tergantung minat kita kemana. Ini tidak perlu tunggu lama-lama ya. Nah, jadi misalkan kita um, baru keluar dari rumah sakit, gitu kan, bikin switch karir nih, switch karir. Itu ya sertifikatnya dipenuhi ya. Ada BCLS, STR, ACLS, Hypercast, dan pelatihan penunjang lain. Pertama nanti akan ada kita buka itu pelatihan occupational health nursing muda ya. Pertama di Indonesia gitu. Dan alhamdulillah di APOPI juga kami didukung oleh beberapa stakeholder dan tokoh-tokoh ketiga di Indonesia. Nah, jadi ketika awal kita masuk, secara umum kita akan masuk di divisi HSE, ya, divisi ketiga. Nah, nanti setelah di sana kita akan menemukannya divisi kita di mana. Apakah saya akan tetap di bidang HSE atau kita bisa melompat ke emergency response team ya, terkait kegawat daruratan yang menangani kasus ledakan, kebakaran, apa huru hara dan sebagainya. Apakah saya tertarik di bidang rescue, terutama di MER ya, Medical Emergency Response di apa bagian ambulan ya, bisa juga tambangan. Nanti akan sering terpapan dengan tim seperti patrol. Jadi sangat variatif dan bahkan nggak tunggu lama. Kalau kita ketika di sana kita dianggap kompeten, akan cepat kali naik seperti itu. Nggak harus nunggu 5 tahun, 10 tahun itu seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga kita perlu ketahui bersama bahwa OAN ini cabang ketemuan yang independen. Nah, jadi misalnya belum ada, yang juga sudah ada, kita masih masih ya, namanya nggak apa-apa. Yang penting asalkan aplikatif aja gitu ya. Teorinya itu aplikatif, jadi bisa diterapkan di lapangan. Nah, ini tadi padahal sudah ada ya di 49 negara itu promosi kita. Nah, tapi kita sudah baru ada di APOKI ya. Jadi kita cuma hanya bersepuluh yang ditetapkan dan diuji tempoh hari. Nah, ini kami dari 10 orang ini yang berlatar belakang dari berbagai macam uh, industri yang berbeda-beda ingin mengajak sejawat kita ya, yang mungkin masih uh, belum PNS maupun P3K ya. Ada yang mungkin tertarik juga tetapi di industri perusahaan enggak ya, kami sangat membuka pintu baru kita bisa tumbuh bersama. Jadi seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti bisa di setting ya, di itu ada Yohanes Edu atau Apopi ya, bisa di sana banyak kali tulisan artikel maupun jurnal yang sudah kita publish. Jadi untuk kawan-kawan praktisi kita juga mulai gembleng ya, kita cekoki ya agar melek terkait literasi ya, terkait journaling, terkait penulisan buku. Jadi agar bisa memberikan manfaat lebih luas seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih itu aja dulu Pak Mas Denny yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut ke bab selanjutnya buat teman-teman.